wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam perlindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya yang bernama Muhammad Yudi Saputra, NPM 1901011111 dengan nomor urut N025. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya. Silakan saksikan. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0 ini? Apa itu Merdeka Belajar? Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para peserta didik. Adapun beberapa dasar dalam konsep pembelajaran ini ialah yang pertama asesmen kompetensi minimum, yang kedua survei karakter, yang ketiga perluasan penilaian hasil belajar, yang keempat pengembangan pola pikir, dan lain sebagainya. Masih banyak juga beberapa konsep dasar lain. Yang selanjutnya ialah apa perencanaan pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini. Dalam memberikan pembelajaran yang menarik dan dipahami, menuntun peserta didik berpikir kritis serta memanfaatkan teknologi yang tepat dalam pembelajaran, memberikan tambahan pengetahuan yang baik kepada guru untuk ditransfer kepada peserta didik. Dengan pemanfaatan itu juga teknologi membuat peserta didik semakin menjadi maju untuk berpikir menjadi skala kritis. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan ini. Yang pertama adalah blended learning, yaitu adalah strategi pembelajaran yang memadukan sistem pendidikan tradisi dan modern. Yaitu adalah solusi pendidikan Islam, tentu dengan modifikasi hal tertentu yang memihak kepada khasanah pendidikan Islam yang telah lama hidup dan berkembang di masyarakat. Yang kedua adalah web atau website, yaitu tentang berisi konten pendidikan agama Islam yang sudah terpercaya kebenarannya. Kemudian dalam pengumpulan tugas, peserta didik mengirimkan tugasnya melalui email. Dalam website ini juga mencari jurnal-jurnal sesuai dengan pembelajarannya. Yaitu yang ketiga adalah word processor, adalah istilah untuk mengganti pembelajaran yang menggunakan word atau data-data sebagai konten melalui teknologi komputer, yaitu word, bisa MS, dan lain sebagainya. Kemudian web learning, basic web learning, yaitu adalah suatu sistem belajar jarak jauh berbasis teknologi informasi melalui antar halaman web. Yaitu data pembelajaran berbasis web adalah pembelajaran yang berhubungan dengan materi ajar yang disajikan melalui web browser seperti internet dan lain sebagainya. Selanjutnya ialah nomor 4, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0 ini. Yaitu adalah pendidikan saat ini menghadapi dampak yang besar sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat juga terhadap kehidupan manusia pada umumnya. Digitalisasi yang ditandai dengan semakin kompleksnya teknologi yang diciptakan memberi banyak kemudahan bagi peserta didik dan pendidik. Media pembelajaran pun semakin berkembang seiring dengan lajunya perkembangan teknologi. Dengan berbagai media-media yang berperan pada saat ini seperti Google Map, Google Meet, dan Google Classroom, dan lain sebagainya. Yang kelima atau yang terakhir adalah apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang terkait evaluasi dalam suasana yang berkedampingan dengan COVID-19. Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya adalah bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diberikan untuk memahami. Namun dengan mewabahnya virus corona ini di awal tahun 2020 telah menciptakan kebutuhan khusus dalam proses pembelajaran dan pelakunya menjaga jarak dalam interaksi sosial. Dalam keadaan darurat pandemi COVID ini, pembelajaran model BDR
atau belajar di rumah yang dianjurkan oleh pemerintahan menjadi solusi yang terbaik pada saat ini.